Baik, eh, Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya akan mendemokan eh, aplikasi PBB Kabupaten Tapanuli Utara untuk akun atau untuk role desa dan kecamatan, di mana nanti akun desa dan kecamatan ini akan bisa mengajukan formulir-formulir layanan PBB sehingga nanti tujuannya itu kabupaten dan desa itu, masyarakat ketika ingin mendaftar, memutakhirkan data PBB itu bisa melalui aplikasi aplikasi PBB Kabupaten Tapanuli Utara ini. Jadi apa yang akan kita bahas? Yang pertama nanti dashboard publik, kemudian ada manajemen passwordnya, dashboard desa dan kecamatannya, kemudian bagaimana melihat daftar objek pajak PBB di daerah tempat wilayah kerja kita, kemudian NJOP PBB, DHKP, konfirmasi pajak, cek wajib pajak, sama layanan pajak daerah. Nah, eh, kita masuk dulu ke email ya. Asumsi saya Bapak Ibu sudah mendapatkan akun dari eh, sudah akun Bapak Ibu sudah didaftarkan oleh admin di pendapatan untuk bisa login. Jadi mekanismenya itu Bapak Ibu harus mendaftarkan dulu email Bapak Ibu kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, eh, menyerahkan email, nama dan email, nama penanggung jawab dan emailnya, dan desa mana. Nanti itu akan dimasukkan ke aplikasi dan Bapak Ibu akan menerima email, email eh, apa, email email aktivasi dari Kominfo gitu ya. Jadi ada nanti akun kita ini aplikasi PBB ini memang hasil kolaborasi Dinas Kominfo dan Badan Pendapatan Daerah gitu ya, dan Del E-Government Center di Institut Teknologi Del. Jadi saya asumsinya email saya sudah terdaftar. Nah, ini saya akan menerima email. Emailnya seperti ini ya, Dinas Kominfo Taput. Nah, di sini akan diberi nama saya ada di sini, kemudian saya akan ditugaskan di kelurahan, misalnya Kelurahan Huta Turuan 11, Kecamatan Tarutung. Nah, saya akan dikasih username, email saya yang saya daftarkan plus passwordnya gitu ya. Email dan password ini yang nanti dipakai untuk login di aplikasi. Sebelum kita uh, sebelum kita masuk ke uh, pembahasan di akun Bapak Ibu, itu pertama saya akan jelaskan dulu akses publiknya. Jadi ketika kita masuk tanpa login seperti ini, jadi aplikasi kita itu nanti ada di pbb.taputkap.go.id. Nah, apa yang bisa diinformasikan ke publik di situ? Yang pertama ada jumlah objek di Kabupaten Tapanuli Utara, objek PBB itu ada berapa banyak. Kemudian jumlah wajib pajaknya yang terdaftar sudah seberapa banyak. Kemudian realisasi hari ini, ya realisasi yang dibayarkan ke Bank Sumut hari ini berapa banyak. Kemudian ada transaksi BPHTB-nya sudah berapa banyak. Kemudian realisasi tahunannya sudah seberapa banyak. Dan di sini ada berita-berita informasi tentang eh, yang dimaksud tentang Badan Pendapatan Daerah. Di sini ada realisasi pendapatan kabupaten. Kemudian kalau yang ini tentang formulir layanan. Jadi sudah berapa banyak saat ini Badan Pendapatan Daerah itu sudah menangani berapa banyak eh, formulir layanan. Nah, di sini kita lihat per tanggal 17 November itu 2023 itu
eh, Badan Pendapatan itu sudah menyelesaikan permohonan ada 8.765 formulir. Jadi sudah banyak yang diproses, yang sudah selesai, dan saat ini yang sedang diproses itu ada 73 formulir. Kemudian ada 89 yang ditolak, ada 25 formulir yang di-recall. Nah, di sini pembagiannya itu penanggung jawabnya sedang, misalnya kepala bidang sedang menangani berapa formulir, penilaian, proses penilaian itu berapa formulir, wajib pajak, proses verifikasi wajib pajaknya ada berapa formulir. Nah, ini di digrafikan. Kemudian grafik ketiga itu bicara soal NJOP. NJOP di kecamatan ini sekian banyak, eh, seberapa besar NJOP di masing-masing daerah, di sini per kecamatan, di sini per desa. Nah, nanti ada yang lebih dalam lagi sebenarnya, yaitu per blok ya. Nah, itu ini masih agregasi per desa dan ini agregasi per kecamatan. Nah, selain itu kita bisa juga melihat, tadi saya bilang bahwa eh, ada per blok. Jadi misalnya dari sini kita bisa melihat dari menu ini ya, ada NJOP, ini peta NJOP. Ini yang tadi kita lihat di depan. Kemudian kalau kita mau ngecek misalnya di jalan di jalan, sebuah jalan misalnya ya, kita bisa klik di sini, kita pilih kecamatannya, misalnya di Kecamatan Tarutung. Di Kecamatan Tarutung di Partali Toruan itu eh, ada berapa banyak apa ini Pak, misalnya sebentar ya, eh, ya coba ini kita lihat ini, misalnya lokasinya di mana, rumahnya misalnya, eh, misalnya yang mau kita cek tuh peta yang ini. Misal ini kuning-kuning apa? Ini kuning-kuning peta bidang dari BPN. Nah, nanti kita gambar saja. Misalnya ini kita cek NJOP-nya kira-kira berapa berapa. Kita centang ini lalu kita cek NJOP-nya. Nah, dia masuk di JNT 033 700 2000 per meternya. Nah, kira-kira seperti itu hasil simulasi NJOP-nya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih kira-kira NJOP di blok ini jalan atau blok ya. Lebih dikenal dengan jalan ya, tapi bisa juga nanti dalam bentuk desa dan dusun gitu ya. Ini misalnya dusun Kota Dolok dan seterusnya gitu ya. Nah, itu tentang NJOP. Kalau tentang KSWP ada namanya di pemerintah kabupaten itu namanya konfirmasi status wajib pajak. Jadi kita bisa mengecek apakah seseorang dengan NIK tertentu dan kita tahu alamatnya dan wajib pajaknya, kita apakah punya hutang pajak atau tidak. Nanti dia akan infokan bahwa eh, NIK dan nama dan alamat seperti itu, dia punya tunggakan pajak atau piutang pajak seberapa besar, dia akan kasih tahu gitu. Kemudian kalau kita melakukan simulasi PBB, kita mau daftar misalnya, mau daftar sebagai, kita mau daftar PBB, maka kira-kira berapa uh, seberapa biaya yang harus saya keluarkan untuk pajak tahunan, PBB tahunannya. Saya coba di sini kita simulasikan saja luas lahan misalnya 1000 meter. Saya kasih peruntukannya itu misalnya eh, pemukiman misalnya. Saya pilih bumi saja loh, biar nggak terlalu repot. 2021 tahun sertifikatnya.
lalu saya pilih di kecamatan mana. Ini bisa di search di sini juga ya, Partali misalnya, Partali Toruan, Kelurahan Partali Toruan, kemudian di jalan apa? Nah ini jalan-jalan SM Raja misalnya, tiga yang tadi, coba kita gambar. Ya ini tandanya, ini desanya ya. Ini gambar peta desanya. Misalnya yang ini saya mau bikin simulasi, saya gambarkan. Ini kira-kira tanah saya misalnya. Contoh ya Bapak Ibu, bukan yang sebenarnya. Saya pindahin di sini lalu saya pilih. Nah, saya cek centang emot robot, kemudian saya cek tarifnya. Nah, kalau kita lihat saya harus bayar 729.000. SPPT tahun 2023 harus harganya 243.000. SPPT 2022 243.000. SPPT 2021. Jadi karena ini tahunnya 2021, maka saya harus membayar SPPT tahun 2023, 2022, dan 2021. Nah, ini apa hitung-hitungannya kalau Bapak Ibu mau melihatnya. Nah, bagaimana kalau bangunan? Nah, bangunan sama saja. Nanti kita perlu menambahkan eh, bangunannya seperti apa. Di sini pilihannya cuma perumahan, misalnya perumahan eh, satu lantai tipe 70-99, misalnya tipe 80 berarti masuk kategori yang ini, kita pilih. Dan ada beberapa pertanyaan yang harus dilengkapi. Nanti akan dilengkapi saya akan jelaskan lebih detail tentang layanan ya, tentang bangunan. Mungkin itu saja dulu. Oke, itu simulasi tarif. Dan di sini juga ada simulasi BPHTB. Nanti akan dihitung kira-kira berapa yang harus dibayar untuk sebuah BPHTB yang Bapak Ibu apa misalnya ada proses penjualan tanah atau penjualan tanah dan bangunan. Ketika data ini diisi, nanti akan keluar berapa yang harus dibayar. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu punya mau melihat sebuah formulir itu kan memiliki tracking ya, berproses. Nah, kalau kita mau melihat apakah sudah terbit atau sekarang ini posisinya ada di mana, siapa yang sedang memproses, nanti bisa dimasukin saja beberapa, misalnya pendaftaran objek nomor formulirnya berapa, nanti dikasih tahu uh, formulir itu sedang ada di mana. Nanti bisa di tracking di sini. Nanti setelah ini saya akan coba demokan pendaftaran, nanti bisa kita cek di sini. Oke, itu dulu mungkin tentang uh, akses publik aplikasi. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi PBB. Nah, tadi bahwa saya sudah punya akun. Akun ini akan saya pakai. Nah, ini bisa dipakai untuk ngecek uh, passwordnya ya. Password yang ditulis itu apa, bisa dicek ini. Centang. Nah, di sini ada proses eh, validasi apakah saya ini robot atau bukan. Tujuannya untuk mengecek apakah pertanyaannya juga pertanyaan yang sederhana, tapi mungkin dalam bahasa Inggris. Tapi nanti kalau Bapak Ibu punya browser di setting dalam bahasa Indonesia, mungkin nanti dia akan dalam bahasa Indonesia. Kalau ini stair, tangga, kita centang aja mana yang ada tangganya, seperti itu. Kasih centang, baru kita bisa login.
Oke, dari sini nanti Bapak Ibu kalau dapat pertanyaan seperti ini tandanya Bapak Ibu ditanya oleh browser apakah mau disimpan di browser passwordnya atau tidak. Kalau mau simpan, eh, simpan saja sehingga nanti lebih mudah penggunaannya. Nah, setelah login, saya sarankan Bapak Ibu untuk mengubah password. Nah, untuk mengubah password, Bapak Ibu bisa menggunakan tombol ini ya, tombol user ini ganti password. Pastikan ini email Anda dan wilayah kerja ya, Kelurahan Totoron 11, Kecamatan Tarutung. Kemudian ganti, misalnya saya mau coba ganti. Nah, ini password lamanya, password barunya saya coba ini ya. Eh, Sistem hanya menerima 5 karakter ya, 5 karakter atas. Jadi tidak bisa di bawah 5. Oke, saya coba kirim. Nah, pastikan kita mendapatkan informasi password berhasil diganti. Maka passwordnya nanti sudah berganti. Kalau kita login nanti harus pakai akun yang baru. Password yang baru. Oke, itu tentang manajemen password. Nah, kalau kita logout misalnya ya, kita kembali ke logout. Nah, passwordnya itu harus password yang baru. Jadi sudah tadi kalau kita ganti password. Nah, kalau kita seandainya kita lupa seperti apa? Nah, kalau kita lupa, kita bisa klik lupa password dan dia akan kembali mengirimkan email ke email kita, mengirimkan password ke email kita. Oke. Kalau kita lupa password, maka dia akan kirim emailnya ke email kita. Saya coba cek ya benar ada reset akun password. Ya ini kita harus login pakai akun email baru. Eh Password yang sudah dikirim ke kita. Login. Itu tentang tentang password ya. Kalau lupa sudah ada fasilitasnya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tidak bisa login juga walaupun sudah lupa password, nah itu sepertinya akun Bapak Ibu nanti itu sudah dikunci atau dinonaktifkan oleh Badan Pendapatan ya. Bisa bisa jadi memang ada klausul-klausul tertentu yang harus eh, misalnya karena pergantian personil dan lain-lain itu bisa jadi dinonaktifkan oleh akun atau admin Badan Pendapatan. Nah, setelah login, Bapak Ibu nanti dapat info di misalnya ini berarti di Kelurahan Huta Toruan 11, Kecamatan Tarutung itu punya 340 objek. Realisasi hari ininya sekian, ada jumlah BPHTB-nya ada 6 proses jumlah BPHTB yang sudah terbit itu ada 6 realisasi tahun 2023 itu 15,83 juta, jadi 15.830.000 proses realisasi di tahun 2023. Nah, ini eh, informasi tentang kabupaten, tapi kalau yang ini tentang kelurahannya ya, kelurahan Totoron 11-nya, ini bagaimana misalnya ini ya di tahun 2023 sampai bulan November itu kita punya 2023 ya. 2023 itu ada 21 juta. Nah, 21 juta itu didapat dari ada BPHTB-nya, ada PBB-nya. Kalau yang ini PBB-nya saja. Oke, kemudian yang ini sama ini tentang formulir layanan tapi untuk akun sih akun yang ini aja ya untuk akun Fandi Juve ini ya.
Cuman itu saja, jadi bukan untuk keseluruhan. Tadi di luar itu untuk keseluruhan. Ini untuk akun yang ini saja. Itu ada nanti ada grafik di sini kalau kita mengajukan layanan. Kalau ini informasi tentang DHKP kabupaten. Oke, ini data mengenai dashboard. Nah, kalau kita lihat di sini ada daftar objek PBB. Nah, ini akan diinformasikan. Inilah daftar objek PBB di Kelurahan Huta Toruan 11. Nah, ini siapa pemiliknya ada juga di sini. Eh, Ini wajib pajaknya siapa saja. Kemudian ini NOK-nya ada 340 NOK. Eh, Kalau Bapak Ibu mau lihat lebih detailnya ada di sini. Jalannya apa? Ini yang tadi jalannya. Jalannya apa? Luasnya bagaimana? Kelasnya apa? Jadi ini daftar objek kita. Ini NJOP-nya. NJOP sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu nanti akan ketemu tombol refresh dan tombol sapu seperti ini. Ini browser ini menyimpan apa? Datanya disimpan di browser. Jadi Bapak Ibu bisa nanti eh, klik sapu untuk mengclearkan misalnya data benar-benar berawal dari server. Tapi kalau ini pun sebenarnya nggak ada masalah, nanti akan diupdate sendiri. Seperti itu. Ini ada juga untuk membuka menutup menjadi ringkas atau mengekspand dia ke yang paling kecil. Seperti ini ya. Ini detail. Ini globalnya kalau kita mau lihat detailnya seperti ini. Dan ini bisa dipakai searching. Misalnya kita mau lihat knob knob yang knob yang 000 seperti ini, maka kita akan dapat 0 sampai 10 sampai 90 dan seterusnya. Nah, itu kira-kira untuk uh, daftar objek. Nah, untuk objek pajak juga ada objek beku di sini. Jadi objek-objek yang sudah dibekukan ya, objek-objek yang pernah terbit di Kabupaten Kelurahan Huta Toruan 11, Kecamatan Tarutung yang sudah dibekukan, yang sudah tidak aktif lagi, sudah dibekukan oleh Badan Pendapatan. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada eh, ada daftar daftar NOP yang pernah dibekukan di eh, Kelurahan Totoruan. Kemudian kalau Bapak Ibu mau lihat NJOP ya, saya mau jelaskan sedikit tentang NJOP. Jadi NJOP itu seperti ini perhitungannya Bapak Ibu. Ada desa A, desa B, desa C berdampingan atau berdekatan, bertetangga seperti itu. Dan dia dilalui oleh sebuah jalan, jalan A misalnya. Nah, jalan ini nanti juga disebut dengan blok. Jadi jalan A ini bisa melalui desa A dan desa B dan desa C. Jadi blok ini eh, bisa melintas desa, bisa lintas desa. Di dalamnya itu nanti ada ZNT, zona nilai tanah. Ini zona nilai tanah 01, 02, 03. Nah, begitu juga di sebelahnya nanti punya zona nilai tanah masing-masing. Nah, di dalam zona nilai tanah nanti ada objek-objek pajak PBB. Nah, jadi kalau seperti itu modelnya, kita lihat sekarang NJOP-nya. Ya. Jadi kita bisa lihat nih di Kecamatan Totoruan 11, Kecamatan Tarutung itu ada berapa banyak jalan, ya, jalan atau blok. Nah, ternyata di sini ada 22 blok. Ini 22 blok yang ada di Kelurahan Totoruan 11, Kecamatan Tarutung. Ada 22 blok. Nah, tadi sudah saya sampaikan bagaimana perhitungan NJOP-nya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, karena tadi ada ini jalan blok,
Di dalam jalan blok itu ada JNT. Di sini ada 031. Berarti nanti objek-objek yang ada di blok jalan tobing ini, tobing BLK ini, tobing belakang atau BLK ini ada satu ZNT aja dengan nilai 537. Nah, kalau berbeda dengan yang ini ya, jalan SDIS Sitompul BLK itu punya tiga kode JNT. Nah, tiga kode JNT ini kalau kita daftar objek di Huta Toruan 11, Kecamatan Tarutung, kita kan tadi cuma memilih sampai jalannya saja atau bloknya saja. Nanti penentuan JNT berapa itu nanti oleh teman-teman di Bapenda. Gitu kira-kira untuk melihat NJOP yang ada di kita. Nah, biasanya pada awal tahun itu Bapenda akan merilis cetakan NJOP. Nah, sebenarnya inilah data digitalnya yang dibagi itu. Jadi JNT ini atau NJOP NJOP bumi yang dibagikan inilah yang kepada desa itulah yang ada di hadapan Bapak Ibu ini. Jadi eh, ini kira-kira nanti penentuan NJOP bumi di daerah Bapak Ibu. Nah, apakah ini bisa berubah? Berubah. Jadi itu tergantung analisa teman-teman Bapenda setiap tahunnya. Nanti akan ditetapkan pada awal tahun. Makanya ini nanti penentuan jalan JNT, ada berapa JNT di dalam itu berdasarkan analisa dari Badan Pendapatan, Badan Bapenda menentukan. Ini tadi ada 30, sekarang ada 2022 itu ada 27. Ini 30. Berarti ada di tahun 2023 ada penambahan JNT atau blok sebanyak 3 JNT, penambahan JNT sebanyak 3 di kelurahan ini. Nah, itu tentang NJOP. Nah, ini yang berikutnya tentang daftar DHKP ya. Selain NJOP, pada awal tahun biasanya Bapenda akan merilis atau memberikan kepada Bapak Ibu selain NJOP adalah DHKP, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak. Nah, DHKP PBB ini misalnya untuk kecamatan Kelurahan Huta Turun 11 ini itu ada 334 objek. Ada 334 objek berarti ada 334 SPPT. Nah, inilah daftarnya. Ya, ini sekali lagi kalau kemarin biasa dibagi secara kertas, hard copy, ini secara digital. Bapak Ibu bisa lihat langsung pembagiannya. Ini wajib pajaknya siapa saja, ada nomor teleponnya juga. Bapak Ibu bisa lihat dan nilainya berapa ini bisa kita lihat di sini 71 juta untuk 2023. Nah, pada awal tahun ini dikeluarin ya. Pada awal tahun dirilis, Bapak Ibu bisa pantau nanti dari sini melihat oh ini jadi awal-awal Januari nanti atau Januari Februari Bapak Ibu sudah bisa melihat DHKP untuk tahun 2024. Itu start awal. DHKP start awal. Nah, di tengah jalan, jadi misalnya Bapak Ibu di Februari itu menerima berkas atau Januari itu berkas DHKP sudah di Bapak Ibu atau digitalnya sudah bisa diakses di sini. Kemudian nanti bisa jadi di bulan Maret itu ada perubahan-perubahan, bahkan ada pendaftaran baru. Nah, nanti ada daftar baru di sini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat di kelurahan saya, Kelurahan Huta Toron 11, ada penambahan SPPT atau penambahan objek sebanyak 19 ini untuk Huta Toron 19, Huta Toron 11 ada penambahan 19 objek. Nah, ini melalui Bapenda sudah dikasih kepada orangnya langsung melalui pendaftaran baru. Jadi ini dia tidak memiliki
merupakan pendaftaran baru yang masuk ke aplikasi pendapatan. Nah, bukan hanya pendaftaran baru, ternyata bisa jadi ada perubahan-perubahan namanya pemutahiran. Jadi Bapak Ibu SPPT atau objek-objek ini bisa berubah di tengah jalan. Jadi ketika dirilis misalnya luasnya 100, ternyata misalnya luasnya 1000, ternyata sudah dimutakhirkan untuk menjadi 500 karena misalnya dibagi dua sertifikat misalnya, atau istilahnya pemutakhiran atau perubahan-perubahan terhadap DHKP. Nah, bagaimana kita bisa melihat desa dan kecamatan memantau perubahan itu? Bisa kita lihat melalui menu mutasi DHKP. Nah, di sini kita akan lihat, oh ini ada selisih 35.000. Apa itu artinya? Kita lihat, artinya ada SPPT yang berubah. Nah, berubahnya gimana? Nah, ini ada nomor objek pajak ini, itu atas nama ini, kemudian lokasinya di sini. DHKP di DHKP dia terdaftar dengan nilai Rp22.040 ya, DHKP-nya dicatat dengan 22.000. Ternyata dia melakukan pemutakhiran. Apa yang dimutakhirkan? Nah, kita mau bisa lihat di sini. Apa yang dimutakhirkan? Kita lihat di sini luas buminya 40, luas bangunannya 40. Nah, ternyata dia berubah. Luas buminya jadi 70 meter. Nah, ketika luas buminya berubah jadi 70 meter, maka dari 40 jadi 70, maka SPPT-nya pun ikut berubah. SPPT-nya ikut berubah dari awalnya tercatat 22.000 menjadi 38.000. Maka ada selisih 16.000. Nah, di sini apa informasi lagi selain perubahan? Ada informasi tentang realisasi, apakah dia sudah bayar atau belum. Nah, di sini kita bisa lihat informasinya. Misalnya ini sudah bayar nih, ya, ada yang sudah bayar, ini realisasi 14.000, dia bayar di TW2. Jadi kalau mau lihat yang sudah bayar saja, Bapak Ibu bisa pakai tanda lebih besar dari 0, maka kita akan lihat berarti ada 217 objek yang sudah dibayar. Berarti ada 12 jutaan yang sudah bayar. Nah, di TW, nah kita bisa filter juga ini. Nah, ya, ini di TW1 berapa banyak? Oh, ternyata cuman 90.000. TW2 TW2 ada 8 jutaan. TW3 ada 4 juta. TW4 ada 37.000. Nah, itu kira-kira pembagi cara ngeceknya. Jadi Bapak Ibu bisa mantau di sini mana SPPT atau di HKP yang sudah bayar atau realisasi sudah direalisasi di tahun 2023. Nah, itu di HKP, tentang DHKP. Nah, kemudian ada fitur di sini namanya konfirmasi pajak. Ada namanya KSWP. Jadi di sini saya contohkan nanti ya. Karena masalah nama dan piutang saya nggak demokan di sini, nanti Bapak Ibu bisa cek aja, masukin NIK dan nama wajib pajaknya, nanti akan dikeluarkan daftar piutangnya. Siapa-siapa yang masih belum bayar itu bisa kita lihat apakah dia punya bayar tunggakan tahun 2020, 2021 dan seterusnya. Ini bisa dipakai Bapak Ibu untuk misalnya di perizinan. Kalau di perizinan dia mau mengurus izin, maka dia harus tidak punya piutang di KSWP. Nah, ini saya nggak tahu nanti bisa apakah nanti di kelurahan, lain-lain kelurahan itu harus lolos KSWP atau belum. Kalau dia belum bayar, maka dia harus bayar dulu melalui sistem sehingga dia bebas KSWP atau KSWP-nya clear ya, tanpa tunggakan atau tidak. Itu bisa kita cek. Ini per wajib pajaknya, ini per objeknya. Jadi kita bisa lihat
apakah NOP ini punya tunggakan atau tidak. Kita harus masukin nama pemilik. Nah, yang terakhir nanti ada cek wajib pajak. Nah, sebelum ke cek wajib pajak, di sini ada beberapa layanan ya. Nah, ada untuk mendaftar dan seterusnya. Ini pendaftaran wajib pajak, pemutakhiran, pendaftaran objek, pembekuan dan seterusnya. Ini nanti di video yang lain saya jelaskan. Cuman misalnya untuk pendaftaran pendaftaran objek baru itu nanti diminta NIK dan NPWP. Nah, kalau dia belum memiliki NIK dan NPWP, dia belum punya NIK, NIK-nya belum terdaftar di aplikasi pendapatan, maka dia harus didaftar. Nah, itulah makanya ada menu ini. Jadi kita bisa ngecek apakah sebuah NIK itu sudah terdaftar atau NPWP badan itu sudah terdaftar di aplikasi pendapatan atau belum. Kalau belum terdaftar di aplikasi pendapatan, maka kita harus mendaftarkan dia terlebih dahulu melalui ini. Nanti di video yang lain saya akan jelaskan tentang pendaftaran. Maksud saya adalah form ini atau menu ini sangat berguna untuk Bapak Ibu sebelum melakukan proses mengajukan layanan PBB. Nanti yang layanan PBB saya akan jelaskan lebih detail di video berikutnya. Mungkin itu saja. Semoga Bapak Ibu bisa 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 mengerti proses ini. Nanti setelah ini ada video berikut tentang layanan. Itu saja dulu. Nanti pertanyaan-pertanyaan nanti kita akan ketemu uh, di atau ada grup, nanti grup WhatsApp misalnya, nanti bisa dibantu di sana oleh teman-teman Bapenda maupun saya nanti. Demikian tutorial tentang pendapatan. Nanti berikutnya saya akan jelaskan tentang pengajuan layanan dan data layanan PBB. Terima kasih.